Misi Om, sorry ganggu Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancara orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya sudah wawancara CEO of Ticket.com dan juga Pak Hotman Paris. Boleh nggak saya minta 1 menit saja untuk kasih nasihat ke generasi muda? Apa? Saya bikin bisnis channel sudah 30K followers in Instagram. I interviewed Hotman Paris and I got 10 million views. Can I just have 1 minute with you please? Clear about what? About like business advice, financial advice and like life advice gitu. No, I'm not talking about financial. Oh, If life you're advice? talking about sport, yes. Boleh Om. Saya dengan siapa hari ini? Mikey, Om Mikey sudah berapa lama kerja? saya nggak pernah kerja sendiri. Kerja sendiri? Iya. Pengusaha Om? Kerja sendiri ya pengusaha ya barangkali. Sudah berapa lama Om sebagai pengusaha? 36. Om pekerjaannya di bidang apa? Ya membantu olahraga. Spesifiknya apa Om? Jadi menteri atau gimana Om? No. Hanya aktivitas saja. Aktivitas biasa. saya. Ada nasihat nggak Om untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Mudah-mudahan semuanya. Ini zamannya Gen Z sekarang. Gen Z. Mungkin ada satu industri nggak Om yang untuk Gen Z masuk? Mungkin pedal atau apa gitu Om? Saya dengar banyak pedal, tapi baru saya sendiri belum tahu. Menurut Om, kalau anak muda mau mulai dari nol, masuk ke industri mana Om? Bisnis baik, AI bagus. Menurut Om, sekolah penting nggak? Harus dong. Wajib hukumnya itu. Apa dampak terbesar sekolah kepada Om? Dengan sekolah itu paling banyak orang mendapatkan satu pelajaran yang tidak dapat di luar sekolah. Om dulu sekolah S1, S2, S3? Semua. S3 Om? Iya. Major apa Om? Program design, leadership program, sama education, sama aerospace. Di Amerika ya Om? Ya. Apa nasihat finansial terbaik yang Om pernah mendapatkan yang nggak bisa diajarkan di sekolah Om? Well, justru anak-anak sekarang itu is more clever. Jadi orang udah tahu semua. Yeah, you're talking about the crypto, about AI. That's not my generation. Itu your generation. That's why you should pay attention for that. Banyak bisnis UMKM di Indonesia sekarang bangkrut dalam 5 tahun. Gimana cara Om mempertahankan bisnis selama 5 tahun? Tinggal lihat kemauan kita berbisnis dengan cara modern atau tradisional. Kalau memang modern, ya kita mesti mengetahui itu semua. Tapi kalau secara tradisional, kita masih banyak peluangnya untuk traditional system. Seperti UMKM apa segala macam-macam, masih bagus. Om dulu mulai dari nol nggak? Oh iya, semuanya dari nol. Oh dari nol Om. Dari Jadi nol. nggak ada privilege dari keluarga Om? Nggak, sama sekali Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Terus Om gimana mendapatkan modalnya itu Om? Modalnya dengan kerja keras. Karena kenapa? Saya belajar bahasa sendiri. Nggak pernah sekolah. Otodidak. Hidup sendiri. Sampai berkeluarga sendiri. Nah, itu pengalaman yang saya alami itu semua perlu proses. Dan saya yakin dengan waktu yang sekarang yang sangat cepat, sistem yang anak-anak sekarang harus ikuti yaitu harus pandai dalam masalah-masalah teknologi sama sistem AI yang sekarang mulai berkembang. Sampai permainan aja, pedal atau apa, saya sendiri juga bingung. Tapi ya? kita sebagai penonton ya kita ikuti, ya kan? Om dulu pertama kali bisnis itu di bidang apa Om? Jasa. Jasa apa Om? Jasa pendidikan. Bikin satu paket training untuk pendidikan. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Saya yakin your mindset is more than ours. Dan saya yakin, apalagi dengan keadaan fasilitas yang sudah ada, pasti lebih mudah untuk anak-anak sekarang. Kalau nggak ada modal sama sekali anak muda, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan Om? I don't know. Karena sekarang itu bukan bidang saya. Saya yakin you lebih paham. Om jauh lebih sukses dari saya nggak ada apa-apanya sama Om. Saya cuma wawancara doang. Sukses itu adalah kesehatan. Kalau kita sehat, itu udah satu sukses yang besar. Gimana cara anak muda terlatih dengan mindset yang benar itu gimana Om? Patient and learning. Sabar dan melihat situasi. Dan saya yakin kamu bisa. Tapi katanya Bapak Dato Sri Tahir dia bilang kalau hidup itu bukan tentang passion tapi tentang tanggung jawab. Gimana pandangan Om tentang itu? Tanggung jawab penting. Itu adalah karakter dari tiap orang. Kalau kita nggak mempunyai tanggung jawab, berarti nothing. Menurut Om, delegasi dalam karyawan penting nggak Om? Saya melihatnya bahwa karyawan kita perlu. Tapi bukan berarti kita harus menjadi karyawan, tapi kita harus menjadi leaders. Begitu juga sewaktu saya membuat satu bisnis. Saya katakan sama saya punya karyawan, kamu boleh bekerja untuk sementara, tapi bukan berarti tempat untuk hidup. Harus gunakan waktumu untuk menjadi seseorang yang berguna. Menurut Om, semua orang layak jadi businessman nggak? No. Kenapa itu Om? Karena bukan kita yang mengatur kehidupan. Ada yang lebih besar
Tuhan. Om percaya Tuhan nggak? Of course, I believe in God. Apa dampak terbesar Tuhan kepada Om? Miracle. Until now, in old age, I'm still breathing. Kalau Om mulai dari nol sekali, sekarang saya ambil Om punya harta sekarang, Om bakal sukses lagi nggak? Saya nggak takut gitu. Because I'm ready for it. Om dulu ada teman yang mengkhianati Om nggak? Atau ada yang remehkan Om nggak saat merintis menjadi sukses? Itu namanya irama kehidupan. Jangan menganggap bahwa orang lain seperti you. Tapi anggaplah kita harus serve for them. Om ada mentor nggak saat merintis? Ada Siapa Om mentornya? Satu mentor, boleh sebutkan ya? istri. Nah, saya cari mentor gimana Om? Trik-trik cari mentor gimana Om untuk anak muda? Cari orang yang punya rasa tanggung jawab. Om dulu pinter sekolah nggak? Nggak. Terus kenapa Om sampai S3 sampai... That's why I told you, my mentor is my wife. Dia yang membantu saya, mengembalikan saya dari nol kembali ke sekolah. Apa titik terendah Om? Dari kindergarten sampai kelas 12, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi istri saya punya passion untuk mengajarkan saya, sampai saya bisa baca dan menulis. Wow. Tapi dulu Om selalu pikir sekolah itu penting nggak? Nggak. Terus kenapa berubah Om? Karena orang tua saya setelah dia tahu bahwa saya nggak bisa baca kelas 12, dia usir saya dari rumah. Om ada penyesalan nggak dalam hidup? Nggak. Menurut Om itu God's plan ya, semuanya naik turun gitu? Iya. Ada pepatah Amerika bilang, life is a bitch, you were born cry, you live with it, after that you die. Enjoy every minute of it. Thank you banget Om untuk nasihatnya. Saya hari ini mendapatkan keanugerahan yang luar biasa, bisa bertemu dengan Om yang sukses banget, yang bijak, yang kasih nasihatnya yang terbaik. Dia bilang pendidikan tetap important, tapi dia dulu nakal sebenarnya guys ya. Jadi dia sebenarnya dulu anak nakal tapi tiba-tiba bisa perubahan. Kembali lagi, papa saya itu lama. Sampai papa saya tahu bahwa saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, saya diusir dari rumah. Saya ditinggalkan masuk di dorm, Catholic school. Di luar negeri. Nggak di sini. Tiap hari suruh tulis, suruh baca, sampai saya bisa nulis, sampai saya bisa baca. Baru dari situ saya dikirim ke luar negeri. Menurut Om, ayahnya Om adalah pahlawannya Om nggak? No, my wife. Kalau papa saya sih orangnya galak. Thank you banget Om untuk nasihatnya. Oke. Oke.